Kalau misalkan dosen aku dulu bilang, yang bisa bantu kamu itu cuman Tuhan dan profesormu. Karena nggak ada yang bisa bantu lagi. Halo teman-teman, di kesempatan kali ini aku mau cerita sedikit tentang riset apa sih yang aku lakukan sebagai mahasiswa S3 dan mungkin sedikit tips untuk menyelesaikan disertasi kalian ya. Semoga tips untuk menyelesaikan disertasi ini bisa membantu buat kalian juga yang sedang struggle dengan skripsi S1 maupun tesis S2. So, oke. Kita bisa mulai deskripsinya. Mungkin agak susah. Jadi waktu S1 tuh penelitian aku cukup sederhana ya, karena aku ada jurusan teknologi pangan. Jadi aku melakukan penelitian seputar bahan nabati. Aku cukup tertarik dengan bahan ya ubi jalar. Jadi waktu itu ubi jalarnya aku jadikan keripik. Dan untuk meningkatkan kerenyahan keripik ubi jalar itu aku menggunakan beberapa bahan natural seperti cangkang telur. Dan di situ aku mengekstrak mineral-mineral yang berguna dan membuat keripik ini menjadi lebih renyah. Jadi penelitian itu cukup simpel gitu, melibatkan hanya sekedar pengolahan pangan dan kita melakukan uji sensoris, yaitu uji dengan manusia, dan beberapa uji fisiko-kimia. Ya, kita menguji seberapa renyah sih, terus seberapa banyak sih kandungan air yang ada dalam keripiknya, dan kawan-kawan, kayak gitu-gitu sih. So, overall itu. Nah, terus berlanjut ke S2 aku. Di sini penelitian yang aku lakukan sudah mulai lebih dalam sih. Jadi bukan hanya sekedar menguji sesuatu, tapi di sini juga lebih melihat secara dalam metode penelitiannya, jadi instrumentasinya. Aku tertarik dengan spektroskopi ya. Jadi buat kalian yang tahu, cahaya itu punya beberapa gelombang, dan semakin pendek gelombangnya itu, energinya semakin tinggi. Jadi kalau misalkan kalian tahu microwave yang kalian gunakan untuk memanasi makanan kalian, itu kan memanasi makanan dengan penembakan gelombang kan. Gelombang itu membuat partikel-partikel bergetar. Kalau misalnya partikel itu sudah bergetar, ya jadi tambah panas. Kayak gitu kan. Kurang lebih konsepnya kayak gitulah. Kan nggak perlu terlalu membingungkan terlalu dalam, tapi kurang lebih konsepnya kayak gitu. Dan juga gelombang cahaya itu bisa berupa warna. Kalau misalnya kalian lihat di sini ya, barang-barang di sekitar kita yang memiliki warna ini kan merupakan pantulan cahaya yang yang mengenai barang itu kemudian masuk ke dalam mata kita. Dan waktu cahaya itu bergerak memantul dari barang itu masuk ke mata kita, itu memantulkannya itu di gelombang tertentu. Misalkan kalian pernah mengenal ini kan, jadi ada ini chart warna dan gelombangnya. Jadi gelombang ini chartnya dari warna yang kayak gini, warna yang lebih cerah ke warna yang lebih gelap. Jadi semakin ke kanan ini kan kalian semakin menuju ke gelombang yang inframerah. Jadi ya intinya kurang lebih kayak gini. Jadi kita punya sebuah mesin yang bisa memilih gelombang-gelombang mana aja yang mau kita pakai. Terus gelombang-gelombang ini kita tembakkan ke bahan pangan kita. Nah, dari situ nanti kita tuh bisa paham gitu loh. Kayak, oh bahan pangan itu punya kandungan protein berapa persen. Jadi misalkan ada sebuah daging dan daging ini kalian sinari dengan cahaya, kalian bisa tahu, oh ini kandungan airnya itu berapa persen, kandungan proteinnya berapa persen, kandungan lemaknya juga berapa persen. Dari dengan pantulan gelombang cahaya tersebut masuk ke dalam detektor yang ada dalam instrumen, kita tuh bisa melihat sebuah sinyal. Nah, sinyalnya itu bisa diubah menjadi dalam bentuk grafik, dan grafik ini kita analisa. Oh iya, grafik ini bisa kita lihat kemiripannya dengan grafik-grafik senyawa-senyawa yang lain. Jadi misalkan grafik yang untuk daging ini, kita lihat kemiripannya dengan grafik yang protein, misalnya gitu. Oh iya, ternyata di gelombang yang ini tuh aku melihat sebuah bentuk-bentuk yang mirip dengan grafik protein. Nah, jadi memang sudah sedikit lebih rumit. Tesis S2 aku ini menggunakan gelombang-gelombang ini untuk mengamati pertumbuhan kecambah. Jadi aku tuh selalu penasaran gitu loh. Kalian pernah nggak sih eksperimen kecambah yang tumbuhin gitu loh di kapas, kemudian ditaruh di rumah kalian, 3 hari sudah tumbuh besar banget kayak gitu. Aku tuh penasaran gini. Kan tahu kan kalau misalkan kecambah itu bisa dimakan kan, sama rawon gitu biasanya. Tapi masalahnya gini, kecambah yang dimakan itu dikecambahkan berapa hari sebetulnya? 3 hari kah? 4 hari? 5 hari? Ada nggak sih waktu yang paling ideal supaya kecambahnya itu paling nikmat? Nah, jadi aku menggunakan gelombang cahaya ini untuk mencari waktu kecambah yang paling nikmat itu. Dan jawabannya sekitar 3,5-4 hari sih. 4 harian itu
paling ideal dari sisi rasa dan dari sisi kandungan gizi kayak gitu. Jadi itu tesis S2 aku. Nah, kemudian masuk ke disertasi aku yang sekarang lagi aku kerjakan. Jadi penelitian S3 aku ini tidak berbeda jauh dari penelitian aku S2. Aku masih menggunakan instrumen yang sama, yaitu gelombang-gelombang cahaya tadi. Kayak gitu. Tapi di sini semuanya menjadi lebih rumit ya, kayak gini. Untuk memberikan gambaran kepada kalian, aku tuh mau menjelaskan kepada kalian bahwa gelombang cahaya itu bersifat memiliki dua sifat, yaitu sebagai gelombang dan sebagai partikel. Ya, jadi dualisme cahaya ini kan mungkin Einstein pernah mencoba untuk merumuskan ini ya. Kalau misalnya nggak salah, coba kalian dari jurusan fisika benarkan aku ya. Sebagai gelombang, cahaya ini memiliki panjang gelombang tertentu. Dan sebagai partikel, itu yang biasanya kita sebut dengan partikel foton. Satu foton. Jadi anggap saja kayak bola gitu. Jadi cahaya dari lampu itu merupakan miliaran triliunan bola-bola cahaya yang memiliki energi dan memantul ke barang. Kemudian bisa kalian lihat di mata kalian. Memantul, kemudian dideteksi oleh mata kalian. Jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi di penelitian S3 aku ini, aku tuh mau melihat bagaimana sih interaksi antara bola-bola cahaya ini ke dalam suatu sistem makanan. Jadi misalnya kayak daging nih. Kayak satu bola itu bisa masuk ke dalam daging. Kemudian seberapa dalam sih bola cahaya itu bisa masuk ke dalam dagingnya? Apakah dalam 1 cm kah? 2 cm? Kemudian kalau misalnya bola cahaya itu sudah masuk ke dalam daging ini, kan pasti dia memantul-mantul di dalamnya. Jadi di sini tuh aku ingin mempelajari bagaimana interaksi antara cahaya dengan berbagai macam bahan pangan. Ini kan sangat kompleks sekali ya. Jadi kalau misalnya kita sudah masuk ke dalam lapisan yang dalam ini kan, ya susah untuk dibayangkan. Jadi untuk mengatasi masalah ini, kita tuh menggunakan simulasi komputer. Dan pada akhirnya aku harus menguasai berbagai macam bidang computer science untuk bisa memecahkan masalah-masalah ini. Jadi masalah sebenarnya tuh yang ingin aku selesaikan adalah ada perusahaan yang mengirimkan sampel daging. Perusahaan ini perusahaan kayak pengawetan daging gitu loh. Jadi kayak bikin dry age stick yang di dry aging. Nah, mereka ini perusahaan yang spesialisasinya membuat stick yang dry aging kayak gini. Mereka ini ingin aku membuat sebuah alat yang bisa mendeteksi kalau misalkan sampel ini tuh daging mereka ini ditaruh di raknya mereka, itu bisa jadi daging yang stick yang berkualitas bagus atau enggak, kayak gitu. Nah, dari sini aku tuh ingin mempelajari dan membuat sebuah alat yang bisa memanfaatkan cahaya untuk mendeteksi di beberapa minggu depan bagus nggak sih daging yang dibuat ini, kayak gitu. Jadi memang susah. Aku sudah bisa melakukan beberapa pendekatan dan sudah melakukan beberapa eksperimen yang terkait dengan ini. Tapi memang beberapa hal itu baru ya. Dan sebagai mahasiswa S3 ini kita memang dituntut untuk menciptakan sesuatu yang baru, memajukan ilmu pengetahuan. Ya, jadi hal yang wajar kalau misalkan kita tuh nggak tahu solusinya sekarang. Aku nggak tahu solusinya, dan teman-teman aku yang S3 juga nggak tahu solusinya. Nah, jadi memang aku sempat cerita ke dosen-dosen aku, baik dosen aku S1 maupun dosen aku S2. Aku berkeluh kesah kan, kayak susah ya ternyata mendalami bidang sedalam ini kayak gitu. Dan salah satu tanggapan yang cukup menarik tuh ya kalau misalkan S3 tuh memang kayak gitu, yang bisa membantu kamu tuh cuman Tuhan atau profesormu. Ya itu benar, karena aku yakin profesor kita tuh sebenarnya tahu dan sangat paham tentang masalah ini. Dia tuh bisa dengan mudah menyelesaikan masalah yang kita punya, atau paling nggak ini loh, solusinya tuh gini kan. Tapi kan pasti seorang profesor tuh membawahi sangat banyak proyek. Jadi dia ini juga ingin menciptakan mahasiswa-mahasiswa S3 yang bisa memecahkan masalah ini secara independen dan mandiri. Supaya ya industri juga semakin maju, kayak gitu. Jadi meskipun dia bisa, tapi kita nih harus dilatih untuk menjadi seorang yang lebih capable. Jadi ya itu sih, penelitian aku memang sangat spesifik, dan aku rasa juga penelitian rekan-rekan yang S3 juga sangat spesifik. Jadi bisa aku bilang kalau misalkan keputusan untuk mendalami S3 ini adalah keputusan hidup ya, pilihan hidup atau keputusan karir yang membutuhkan investasi waktu dan biaya yang besar. Buat kalian yang ingin melanjutkan pendidikan, coba kalian pikir lagi konsekuensi dan segala pertimbangan yang baik. Kalau misalkan kalian bisa menelusuri jalan ini yang panjang ini, jadi S3 ini maraton ya, bukan sprint. Karena S3 ini memiliki durasi 4 tahun ya minimal kalau misalkan untuk sains dan teknologi.
Jadi selama 4 tahun ini bagaimana kita bisa memaintain diri kita, tidak burn out, dan terus deliver ya target yang diinginkan. Ya, kalian juga pasti bisa. Dan aku harap skill untuk memanage project kalian dalam jangka waktu yang panjang, kekonsistenan ini, membagi riset kalian jadi beberapa bagian, itu juga kalian aplikasikan, entah itu dalam skripsi S1 kalian, tesis S2 kalian. Karena kalau misalnya kalian melihat skripsi atau tesis itu sebagai satu hal yang harus diselesaikan saat itu dalam satu gumpalan besar, itu pasti sangat sulit sekali. Jadi memang bagilah menjadi beberapa bagian dan buat target yang realistis. Dalam 2 bulan, aku akan bisa melakukan eksperimen tentang ini. Bulan berikutnya, tentang metode penelitian. Dan nanti di bulan terakhir, pembahasan. Buat yang realistis dan juga ikuti ya, yang konsisten. Karena kalau misalkan kalian buatnya dengan konsisten, ya, pasti akan terbayar kok. Daripada kalian buatnya itu, ya dadakan gitu. Dan menumpuk di belakang. So, stay di timeline kalian, dan aku tahu kalian pasti bisa juga. Jadi mungkin ya ini video singkat atau nggak terlalu singkat tentang penelitian aku dan apa yang aku teliti selama S3. Ya semoga sedikit sharing ini bisa membantu kalian, entah itu kalian sedang berusaha di jenjang pendidikan manapun. So thank you for watching and see you on the next video.